Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jipa Soekarwati dengan NIM 2307079 dari Prodi PKN. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran PKN. Selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di era sekarang siswa itu bukan hanya perlu tahu konsep kewarganegaraan, tetapi juga harus mampu memahami dan merespon isu-isu aktual yang terjadi di sekitar mereka. Nah, di video ini kita akan membahas cara merancang pembelajaran PKN yang kontekstual dan berbasis isu aktual, supaya pembelajaran ini menjadi lebih bermakna, relevan dengan kehidupan nyata siswa. Selamat menonton! Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pembelajaran PKN kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual adalah pendekatan belajar yang menghubungkan materi dengan realitas kehidupan siswa. Nah, dalam PKN ini, siswa itu tidak hanya menghafal konsep, tetapi menganalisis, berdiskusi, dan memecahkan persoalan kewarganegaraan yang nyata, seperti korupsi, hak asasi manusia, pemilu dan demokrasi, isu lingkungan, ataupun cyberbullying dan literasi digital. Nah, tujuannya untuk apa sih kita belajar ini? Nah, supaya siswa ini menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berkarakter Pancasila. Bagian kedua, bagaimana sih memilih isu aktual? Nah, cara memilih isu yang tepat itu yang pertama, relevan dengan kompetensi dasar, yang kedua dekat dengan kehidupan siswa, yang ketiga bersumber dari informasi terpercaya, dan yang keempat mendorong diskusi, bukan provokasi. Nah, contoh isu untuk anak SMA misalnya hoaks dan etika digital, lalu ada konflik sosial dan revolusi damai, lalu ada juga pengelolaan sampah dan aksi lingkungan, lalu juga bisa kebijakan publik daerah. Nah, sumber referensinya bisa dari berita resmi, situs pemerintah, jurnal, portal pendidikan, dan data dari media sosial yang kredibel. Yang ketiga, ada tahapan merancang pembelajaran. Nah, gunakan model Contextual Teacher and Learning atau yang disingkat CTL dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, konstruktivisme. Bangkitkan pengalaman siswa. Contohnya, siapa nih yang pernah lihat kasus hoax di media sosial? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada inquiry. Nah, ajak siswa mencari informasi dan mengobservasi fakta. Contohnya, siswa tuh menelusuri berita dan data resmi. Lalu yang ketiga, questioning, yaitu fasilitasi pertanyaan kritis. Contohnya, apa dampak hoax bagi demokrasi? Atau bagaimana cara mencegah penyebaran hoax? Lalu yang keempat, learning community, yaitu diskusi kelompok, debat mini, dan kolaborasi. Yang kelima ada modeling, yaitu guru memberi contoh analisis isu atau sikap kewarganegaraan. Yang keenam ada reflection, yaitu siswa menulis refleksi apa yang saya pelajari. Lalu yang ketujuh ada authentic assessment, yaitu penilaian berupa analisis artikel, poster kampanye anti hoax, video pendek edukasi publik, atau studi kasus. Mana langkah perancangannya? Yang pertama ada apersepsi, yaitu misalkan siswa disuruh menampilkan kasus viral atau berita singkat. Yang kedua, eksplorasi, yaitu siswa mencari data dan fakta sesuai dengan berita tersebut. Lalu yang ketiga, ada diskusi. Tanya, bagaimana nih solusi dari isu ini? Nah, yang keempat ada aplikasi, yaitu siswa disuruh membuat poster atau video edukasi mengenai berita tersebut. Yang kelima ada refleksi, yaitu siswa disuruh menuliskan kesimpulan dan nilai yang dipelajari dari berita tersebut. Lalu yang ke-8 ada penilaian, yaitu berdasarkan produk dan sikap kritis dari setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa. Contohnya misalkan
tema hoax dan etika digital. Nah, yang pertama, putar dulu contoh berita hoax seperti video berikut ini. Masa warga agama Islam dilarang sholat Idul Adha oleh warga non-muslim? Nah, sesudah itu baru ajak siswa berdiskusi dampak secara kelompok. Lalu, yang ketiga, siswa membuat kampanye bijak bermedia sosial. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu dengan pendekatan kontekstual, PKN menjadi pembelajaran yang relevan dan bermakna. Ayo wujudkan generasi muda yang kritis, beretika, dan cinta bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Jeng jeng jeng. Everybody.